Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat halaman front-end untuk mengambil data dari API. Tapi ada dua buah hal yang kurang. Yang pertama, data yang tampil adalah semua data. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita punya data 1000. Tentu pengguna aplikasi perlu scroll halaman terlalu banyak. Maka di video kali ini kita akan buat supaya ada pagination di halaman data kita. Sehingga pengguna bisa menuju ke halaman berikutnya untuk melihat data yang lainnya. Termasuk untuk mengurangi beban aplikasi untuk menampilkan data. Yang tentu saja sebelumnya, kita perlu lakukan sedikit perubahan di API yang kita punya. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah, karena ternyata API ini bisa diakses secara publik tanpa ada pengamanan sama sekali. Tentu kita harus perhatikan bentuk pengamanan apa yang bisa kita lakukan walau hanya sederhana saja. Sehingga jangan sampai orang lain ketika tahu pola untuk melakukan akses API, bisa secara bebas melakukan akses update dan serta delete data dengan mudah. Dan di video kali ini kita akan berikan pembatasan secara sederhana saja, yang mana API hanya bisa diakses untuk host yang sama. Selain host yang sama, maka tidak bisa akses untuk API kita. Selanjutnya, mari langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah nyalakan untuk akses service di bagian MySQL. Kemudian saya sudah siapkan juga untuk dua buah port yang menjalankan PHP Artisan Serve. Port yang pertama menggunakan port 8000, dia digunakan untuk menampilkan data dari database ya, atau ini adalah di bagian backend kita. Kemudian kita punya port yang running di alamat 8001 portnya, dia digunakan untuk menampilkan data di bagian front end ya. Kemudian kita buka langsung saja untuk Visual Studio Code kita. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian video sebelumnya ya, ketika kita menampilkan data, kalau kita akses untuk data kita, saya coba jalankan untuk data yang saya punya. Nanti dia akan menampilkan semua data, di mana data tersebut langsung diakses di bagian front end. Di sini kita lihat datanya keluar semua ya. Kalau misalnya kita punya 12 data, maka data tersebut akan langsung bisa keluar semua ketika kita melakukan akses ke bagian Postman. Begitu juga kalau misalnya kita akses di bagian front end di sini, kalau kita punya 12 data, maka 12 data tersebut akan tampil semuanya. Sekarang mari kita buka terlebih dahulu di bagian Visual Studio Code kita, kemudian kita menuju ke bagian alamat atau controllers yang digunakan untuk menampilkan data. Lokasinya ada di bagian dalam dari folder app, kemudian di bagian dalam dari folder http, di sana ada folder controllers, kemudian kita masuk ke bagian folder API, kita buka ya untuk controller buku controller.php ini. Kalau sebelumnya ketika kita menampilkan data, kita hanya mengeluarkan get seperti ini. Sekarang kita akan ganti supaya dia mengeluarkan data sejumlah data yang kita inginkan. Jadi tidak semua data langsung ya. Untuk melakukannya kita ganti dari get ini menjadi paginate seperti ini. Ya, kemudian di dalam dari paginate kita tentukan berapa jumlah data yang kita inginkan untuk tampil di satu halaman. Kalau misalnya yang kita inginkan dia tampil 5 data, maka kita masukkan di bagian dalam dari kurung ini dengan 5. Tetapi kalau misalnya kita ingin menjadikan data yang tampil dalam satu halaman adalah 10, maka kita isikan di dalamnya 10. Ya, sementara kita berikan 10 seperti ini. Kemudian coba kita jalankan di bagian Postman kita. Coba saya akan send. Nanti dia akan mengeluarkan data sejumlah data yang kita masukkan di bagian dalam dari paginate tadi. Kalau kita masukkan tadi 10, maka di sini dia hanya akan tampil jumlah datanya hanya 10 saja. Nah, ini ketika kita membuka di bagian Postman ya. Sekarang coba kita refresh lagi untuk bagian front end kita ya, di bagian web ini. Saya coba refresh. Kita lihat apakah datanya tampil ataukah tidak ya. Karena kita panggil untuk bagian front end ini dengan menggunakan format data yang lama. Nah, di sini sudah ada peringatannya bahwa ketika kita melakukan akses dengan menggunakan form yang sudah kita sediakan, ternyata dia tidak bisa menampilkan data semuanya. Artinya ada perubahan yang harus kita sesuaikan. Sekarang coba kita cek dulu di bagian Postman. Kita coba scroll ke bagian atas. Kalau sebelumnya ketika kita menampilkan data, kita hanya mengambil di bagian key data ini saja. Tetapi sekarang ketika kita menggunakan paginate, ternyata di bagian dalam dari data, ya, key data ini ada juga key yang lain. Di mana ada key current page, ya, kemudian ada key data, kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah, nanti ada key next page URL ya, kemudian path, per page, pref page URL dan sebagainya. Nah, yang kita ambil sebenarnya untuk menampilkan data-data adalah di bagian dalam dari key-nya adalah data,
Kemudian kita panggil di sana lagi, key-nya yang berikutnya adalah data. Hingga sekarang mari kita buka untuk bagian bleed kita. Kita menuju ke bagian resource ya harusnya. Resource, kemudian views, kemudian masuk ke bagian folder buku, kemudian masuk di bagian index.bleed. Ya, kita sesuaikan dulu di bagian untuk menampilkan data. Kalau sebelumnya ketika kita menampilkan data, kita hanya panggil di sini dengan menggunakan data saja ya. Sedangkan kalau kita lihat di bagian controller, ketika dia menampilkan datanya, sebentar ini bagian API ya, saya buka di bagian front end dulu. Nah, di sini ketika kita menampilkan datanya, kita cukup memberikan data seperti ini. Padahal sekarang dia di bagian dalam dari data ada key lagi, yakni adalah key data, sehingga ada data kemudian data. Nah, kita biarkan saja untuk bagian controller seperti ini, yang kita ubah adalah di bagian bleed saja. Ya, sekarang kita tambahkan tidak cuma $data, tapi kita berikan lagi data begini. Coba saya Ctrl S, kemudian coba kita cek di bagian browser, coba saya refresh. Nanti harusnya dia sudah menampilkan sejumlah data yang kita set ya di bagian API. Tadi kita masukkan di bagian API, di bagian dalam dari Paginate jumlah datanya adalah 10. Maka di sini dia hanya menampilkan 10 data saja. Ya, ini adalah tampilan di browser saya. Bagian teman-teman tentu akan berbeda ya. Sekarang coba kita lihat. Di sini data yang tampil di satu halaman di browser saya hanya 10 saja. Tetapi kalau kita lihat tadi di bagian awal, sebenarnya saya punya 12 data. Sehingga harusnya dia menampilkan untuk halaman berikutnya begitu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan pagination yang ada di Bootstrap supaya dia juga bisa diaplikasikan di bagian front end kita. Saya sudah siapkan untuk linknya menuju ke bagian pagination, silahkan diakses saja. Kemudian di sini saya akan copy ya untuk code menunjukkan pagination ini. Saya akan Ctrl C saja di sini. Kemudian saya akan letakkan di bagian bleed saya. Ya, saya akan letakkan di bagian bawah dari tabel penutup ini. Saya paste di sini. Coba saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk tampilannya terlebih dahulu. Pastikan ya untuk tampilannya sudah sesuai ya. Di sini sudah ada previous, kemudian 1, 2, 3, kemudian next. Kemudian sekarang kita akan mengganti dari tulisan previous, kemudian 1, 2, 3 ini, terutama 1, 2, 3 ini, kita akan gantikan sesuai dengan jumlah halaman yang ada. Kalau misalnya di sini kita buat tadi untuk per halamannya adalah 10 nanti, di sini harusnya ada 1, 2 saja, sedangkan 3 tidak ada. Ya, sekarang coba kita lihat dulu untuk pola menampilkan jumlah data dengan menggunakan Postman ya. Di bagian Postman ketika kita buka dengan akses ke bagian API tadi, kita ngambilnya sebelumnya adalah di bagian key data ini. Kalau kita scroll ke bagian bawah, nanti di sana akan ada informasi links ya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sebenarnya dalam aplikasi kita ada berapa banyak pagination yang sudah disiapkan. Kalau kita lihat di sini di bagian links ya, sebenarnya dia sudah menyiapkan ya. Karena di sini kalau kita scroll ke bagian bawah, nanti dia akan menampilkan ada URL, label, dan juga aktif ya. Di bagian bawah juga sama, nanti ada URL, label, dan juga aktif. Dan tiap URL, label, dan juga aktif ini dia menandakan berapa jumlah halaman yang disediakan oleh Laravel. Di sini kita lihat ada label 1, kemudian label 2. Dalam contoh saja, dalam contoh saya ya, ada 2 buah pagination ya disiapkan. Maka yang akan kita gunakan di sini adalah key di bagian links ini. Sehingga sekarang mari kita ganti di bagian navigation kita ini. Tidak cuma menampilkan LI dari previous kemudian sampai next ini, tapi kita ambil dari API kita ya. Saya akan masukkan dengan menggunakan if dulu. Kemudian saya akan akses bahwa sebenarnya yang kita ambil di sini adalah data links ya. Kalau kita lihat di sini namanya adalah data links. Data ya. Kemudian ada key lagi, key-nya adalah links ya. Saya masukkan di sini if data links, artinya kalau misalnya di bagian variabel data, kemudian di bagian key links ini dia ada isinya, baru kita keluarkan untuk datanya. Sebentar, keliru kelihatannya. Ini saya letakkan di bagian atas ya. Bagian atas, kemudian and if-nya ini kita letakkan di bagian bawah. Bagian bawah seperti ini. Oke, sekarang coba saya sedikit rapikan. Nah, seperti ini ya.
Kemudian untuk di bagian dalam dari UL ini ada LI ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya statis saja. Sekarang saya akan gantikan dari LI ini, dia akan tampil sesuai dengan yang ada di bagian dalam dari variabel links ini ya, di bagian data links ini. Kita akan lakukan perulangan. Kita masukkan dengan for each dulu, B for each ya, V for each di sini dari data, kemudian links ya, kemudian kita akan ambil salah satu ini misalnya, saya akan letakkan di bagian atasnya. Oke, kemudian ini saya akan hilangkan. Ya, sekarang coba kita cek dulu apakah dia mengeluarkan sejumlah data yang kita punya ya. Coba saya refresh, pastikan untuk datanya ada 1, 2. Ini adalah 2 buah halaman ya, link halaman yang sudah disediakan. Sedangkan di bagian paling kiri untuk previous, kemudian di bagian paling kanan ini untuk bagian next-nya. Sekarang kita siapkan dan kita ganti di bagian dalam dari pagination ini ya, adalah ada 1 semua ya, 1, 1, 1, 1. Sekarang coba kita lihat dulu untuk polanya di bagian postman. Ya, di bagian postman kalau links dia setidaknya ada 3 buah key ya, ada URL, label, dan juga aktif. URL ini adalah menandakan linknya. Kalau kita lihat di bagian bawahnya di sini, URL ini menandakan linknya. Jadi ada localhost, kemudian API buku, ini untuk linknya, kemudian ada labelnya. Nah, yang kita perlukan di sini adalah di bagian label, dia akan digunakan untuk menampilkan dia berada di halaman yang keberapa. Kemudian URL untuk menandakan linknya, kemudian aktif ini dia menandakan bahwa dia itu sebenarnya aktif di halaman yang keberapa, gitu ya. Sekarang coba kita gantikan di sini, kita masukkan yang pertama di sini adalah di bagian label. Kita ambil dari item, kemudian label, kemudian di sini kita gantikan dengan item, kemudian link ya. Oke, sekarang coba di bagian aktif. Kalau kita lihat di bagian pagination, untuk menandakan aktif, coba kita scroll ke bagian bawah. Di sini kalau aktif, di sini ya, di bagian pack item, kemudian aktif. Sekarang kita masukkan saja sekalian di bagian pack item, kemudian aktif. Kalau misalnya dia ada labelnya aktif ya. Untuk melakukannya, coba kita masukkan dengan seperti ini, kemudian kita cek dulu. Apakah item ini adalah aktif? Kalau misalnya dia aktif, maka kita masukkan di sana aktif. Kalau misalnya tidak, kita kosongkan saja. Ctrl S dulu, kemudian coba kita refresh di bagian halaman kita. Nanti dia harusnya menunjukkan bahwa dia berada di bagian dalam ya. Tapi di sini ada kekurangan item link ya, bukan item link teman-teman, item URL. Sorry. Di sini bukan link tetapi URL. Ya, seperti di bagian postman ya. URL ya, bukan link ya. Coba saya refresh lagi. Kita coba cek. Nah, di sini seperti ini ya. Untuk 1 dia sudah menunjukkan bahwa kita sekarang berada aktifnya di bagian dalam dari halaman 1. Nah, kita lihat di sini di bagian previous dan juga next, dia ada tulisan NLA quo ya. Kemudian di bagian next ada NRA quo begini. Harusnya dia menandakan tanda ke kiri ya, kemudian di bagian next dia menunjukkan tanda ke kanan. Dia langsung diubah oleh Blade menjadi seperti ini. Supaya dia menampilkan dari data yang didapat dari API kita, dan dia tidak diterjemahkan menjadi tag HTML seperti ini ya. Kita perlu melakukan penggantian di bagian Blade kita. Kalau sebelumnya di bagian Blade ada tanda 2 kali kurung kurawal ini, maka kita gantikan 2 kali kurung kurawal, kita butuhkan 1 saja. Kemudian kurung kurawal yang kedua kita gantikan dengan tanda seru-seru seperti ini. Itu juga di bagian belakang ini, kita berikan dengan tanda seru-seru seperti ini. Coba kita Ctrl S, sekarang coba kita refresh lagi. Oke, coba kita lihat. Nah, harusnya seperti ini ya. Ada bagian previous, kemudian next, kemudian tandanya tidak langsung diganti ya oleh si blade-nya. Sekarang mari coba kita lihat di bagian bawah ini. Kita sudah punya previous, kemudian 1, 2, dan juga next. Kalau kita lihat di bagian untuk halaman 2 ini, coba teman-teman lihat di bagian bawah. Coba untuk detailnya, coba saya klik kanan ya. Klik kanan, kemudian open link in new tab. Kita lihat pola yang pertama untuk menampilkan data dari API, di mana ini adalah di bagian front end-nya.
Kita lihat di sini ada localhost, kemudian 8001, kemudian buku ya. Ini adalah di bagian front end-nya ya. Harusnya di bagian halaman ini juga sama ya, tetap mengarah ke localhost 8001. Sedangkan kalau kita lihat di bagian link kita, ternyata dia bukan lagi localhost 8001, tetapi localhost 8000/API. Dan ini kita perlu ubah ya di bagian penampilan ya, di bagian halaman ini, supaya linknya ada salah satu key ya, supaya mengarah ke API, ke alamat URL yang benar. Karena yang benar harusnya kan tetap di bagian localhost 8001 ya, bukan ke localhost 800. Nah, untuk melakukannya kita akan ubah di bagian controller kita ya, bukan di bagian API tetapi di bagian buku controller kita. Nah, di sini ya. Nah, kita akan buat satu buah key baru ya. Kita akan buat satu buah key baru. Kita akan lakukan perulangan dari data links kita. Kita akan masukkan for each dulu, kemudian kita berikan di sini data links. Ini adalah data yang kita dapat dari Postman tadi untuk menampilkan semua data, semua halaman ya yang ada di bagian Postman. Kita masukkan SK, kemudian value. Nah, ceritanya kita akan menambahkan saja ya satu buah key ya, di mana sebelumnya kita hanya 3 buah key di sini, ada URL, label, dan juga aktif. Kita akan tambahkan satu buah key, tetapi bukan di bagian Postman-nya ya. Kita akan tambahkan di bagian front end kita ya, jadi bukan di bagian back end-nya, tetapi di bagian front end kita. Nah, caranya saya akan tetap menggunakan data links. Data links tetap sama, tapi kita tambahkan untuk key yang baru di sini. Kalau yang sebelumnya hanya ada label, kemudian ada URL, dan juga ada aktif ya. Saya akan tambahkan satu lagi, URL 2 misalnya. Di mananya nanti URL 2 ini dia akan merubah dari alamat untuk menuju yang kalau kita dapatkan dari Postman kan dia menuju ke alamat dari API ya. Tetapi kita akan gantikan supaya dia mengarah ke halaman yang ada di bagian front end. Nah, untuk melakukannya, coba di sini kita akan buat satu buah cons dulu ya di bagian atas. Ya, cons dulu. Saya akan masukkan cons, saya buat nama misalnya API URL. Nah, API URL ini dia akan mengarah ke bagian alamat dari API kita. API kita, dia alamatnya di sini ya, di localhost API buku ya, portnya adalah 8000. Saya akan naikkan ini saja. Ya, saya akan naikkan, saya akan letakkan di bagian cons ini. Oke. Kemudian yang berikutnya di bagian URL ini saya akan akses ya, saya akan akses berdasarkan data yang kita miliki dari API URL ini. Nah, coba untuk menggantinya kita akan hilangkan tulisan ini karena dia sudah disiapkan ya di bagian atas. Kita panggil dengan static. Static. Kita panggil dari static. Ya, kemudian kita ambil dari API URL. Nah, seperti ini ya. Dia nanti URL ini dia akan mengambil dari cons yang kita siapkan di bagian atas. Nah, berikutnya kita akan tambahkan satu buah alamat baru ya, kita masukkan satu buah variabel baru. Misalnya saya akan buat sebuah variabel baru namanya current URL. Di mana current URL ini dia akan mengambil sebenarnya kita berada di alamat mana ya untuk menampilkan data. Alamat kita sebenarnya di sini untuk menampilkan data ada di localhost 8001/buku. Nah, kita akan panggil untuk alamat tersebut dan kita masukkan di sini. Ya, saya akan panggil dari URL kemudian current ini ya. Sehingga kita bisa tahu kita itu sebenarnya di alamat apa ya. Cukup kita masukkan URL current seperti ini. Nah, kalau kita sudah masukkan seperti ini, tinggal sekarang di bagian key yang akan kita buat ini kita lakukan replace ya. Dia akan melakukan replace dari yang sebelumnya adalah memanggil dari API ya, dia akan kita gantikan supaya dia memanggil dari alamat dia sebenarnya sekarang. Saya masukkan str replace, kemudian saya akan replace dari alamat API URL. Dia ada di static
API URL kita akan gantikan, kita berikan koma ya untuk menuju ke parameter berikutnya, ke current URL, kemudian dia diambil dari value URL. Nah, URL di bagian value ini dia mengambil dari API kita. Nah, seperti ini ya. Sekarang di sini kita punya satu buah key baru. Key-nya adalah URL 2. Untuk memastikannya coba saya print L dulu sini. Data links, coba saya exit ya. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Dari yang sebelumnya hanya ada 3 buah key, sekarang harusnya ada tambahan key ya. Sehingga ada URL label previous aktif ya, kemudian ada key yang berikutnya. Key yang berikutnya adalah URL 2. Nah, begitu juga di bagian indeks yang lain, ada URL, kemudian ada label, kemudian ada URL 2. Nah, URL 2 inilah yang akan kita load di bagian bleed kita. Ini kita hilangkan. Sekarang kita akan gantikan di bagian indeks bleed ini. Kita akan panggil di bagian item URL, bukan item URL lagi sekarang, tetapi item URL 2. Coba saya Ctrl S. Coba saya refresh dulu. Kita coba lihat sekarang untuk linknya. Coba saya klik kanan ya, open link in new tab. Nah, sekarang dia sudah mengarah ya ke bagian page 2 ya, sesuai dengan di bagian front end kita ya, karena di bagian front end kita alamatnya adalah localhost, portnya 8001, kemudian /buku ya, bukan lagi /API. Sekarang coba saya akan masuk ke halaman 2, karena sekarang posisi kita ada di halaman 1 ya. Saya akan klik di bagian page 2 ini. Saya klik, harusnya dia menunjukkan 2 buah data saja kalau di tempat saya, karena saya hanya punya 12 data. Di bagian awal sudah ada 10, harusnya di bagian kedua ini dia hanya menampilkan 2 data saja. Tetapi ternyata di sini dia tetap menampilkan 10 data, teman-teman. Artinya harus ada perubahan yang kita lakukan ketika kita memanggil API. Untuk memanggil API sebenarnya kita bisa mengikuti pola yang kita lihat di bagian Postman ya. Di bagian Postman untuk memanggil ke halaman berikutnya, misalnya masuk ke halaman 2 ya. Saya akan lihat di bagian links tadi, di bagian key links ini. Dia ada URL ya. Untuk menuju ke halaman 2 sebenarnya polanya adalah seperti ini. Saya akan copy ya di sini untuk ke halaman 2. Dan saya jalankan di sini. Coba saya send. Nanti harusnya dia hanya menampilkan 2 buah data saja. Kalau di tempat saya di sini sesuai ya, ada 2 buah data saja. 1, kemudian 2. Karena kita masukkan parameter di bagian API kita dengan menggunakan page sama dengan 2. Jadi ternyata polanya kurang lebih seperti ini ya. Kalau sebelumnya hanya API buku, kita tambahkan untuk menuju ke halaman 2, kita tambahkan tanda tanya, kemudian page 2. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita ubah di bagian Visual Studio Code kita untuk memanggil data dari API. Di sini kalau kita lihat page 2, berarti yang kita perlukan hanyalah page -2 ini. Page sama dengan kemudian untuk parameternya ini ya, sesuai isi dari page-nya. Di sini isi dari page-nya adalah 2. Nah, sekarang kita akan masukkan di bagian controller. Kita perlu satu buah kelas ya di sini. Kelasnya adalah request ya. Saya masukkan dari request. Oke, saya berikan request begini. Oke, berikutnya saya akan masukkan di bagian belakang sini, saya tambahkan misalnya. Saya cek if request input page ya, tidak sama dengan kosong, artinya dia ada inputan page ya di belakangnya. Kalau misalnya ada inputannya, kita berikan URL, kita tambahkan dengan pola kita. Polanya adalah seperti ini harusnya. Page sama dengan, bagian belakang dari sama dengan, kita masukkan dari request, input page seperti ini. Kurang T. Request input page seperti ini. Ya, sekarang coba kita cek dulu.
Coba kita lihat, saya refresh, harusnya dia menuju ke halaman 2. Nah, seperti ini ya, dia sudah menuju ke halaman 2. Saya klik di bagian next, dia harusnya kosong tetap di halaman 2, kemudian saya klik di bagian previous, harusnya dia menuju ke halaman yang pertama ya, ada 10 data. Tapi coba kita lihat, kita scroll ke bagian atas, kemudian di sini ada urutan 1, 2, 3, 4 ya. Saya coba klik di bagian ke halaman 2 ini, dia masih menunjukkan angka 1, 2. Harusnya dia menunjukkan angka berapa? Angka 10 tambah 1 berarti 11, 10 tambah 2 harusnya adalah 12 ya, karena kita di halaman yang ke-2. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di bagian Postman, dia sudah disediakan ya, dia berada di urutan yang keberapa. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat di bagian atas, nanti ada key namanya adalah from. Nah, from ini dia menunjukkan untuk di page 2 ini, dia dimulai dari angka 11. Coba saya masukkan angka 1 ya, di bagian page ini angka 1. Kemudian coba kita lihat kalau di from-nya sekarang, ya, dia dimulainya adalah angka 1 ya. Berarti ini kita bisa ambil teman-teman ya, untuk key from ini. Kita akan masukkan di bagian bleed kita. Kalau yang sebelumnya dia hanya menampilkan dari langsung kita berikan statis seperti ini ya. Sekarang kita akan ambilkan dari data, kemudian from. Oke, seperti itu ya. Coba saya refresh dulu. Harusnya sekarang dia tidak lagi 1, 2, tetapi adalah 11 dan juga 12. Coba saya refresh, nanti dia harusnya sudah berganti seperti ini menjadi 11 dan juga 12. Berikutnya teman-teman, kita akan lakukan pengamanan sederhana dari API kita. Kalau kita lihat di API, kalau misalnya seseorang punya akses ya, atau tahu untuk melakukan akses ke data buku kita, di mana di sini contohnya untuk melakukan akses ke data buku kan kita tinggal masukkan localhost, kemudian portnya adalah 8000, kemudian /API/buku, begitu saja. Kalau ada orang lain di luar host kita dan dia tahu untuk alamat dari API ini, ya, maka dia bisa akses untuk data kita. Misalnya kita ada di bagian jaringan di kantor misalnya, di mana jaringan di kantor tersebut kalau seseorang tahu IP kita dan dia langsung akses ke alamat dari IP kita tersebut, kemudian dia masukkan portnya misalnya, kemudian kita diberikan untuk alamat API-nya, maka dia juga bisa akses ya untuk data kita. Begitu juga kalau misalnya aplikasi ini nanti kita letakkan di sebuah server, kalau orang lain tahu dari server kita tersebut, maka orang tersebut bisa akses untuk data-data kita ya. Karena dia hanya perlu memasukkan untuk alamat API, kemudian buku seperti ini. Dan dia bisa lakukan akses ke data kita. Nah, sekarang kita akan buat sebuah pengaturan di mana hanya host tertentu saja yang boleh akses ke IP ini, ya, ke API ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah middleware, ya, di mana middleware dia akan melakukan penyaringan terlebih dahulu untuk host yang diperbolehkan melakukan akses ke API kita ini. Nah, untuk melakukannya, coba kita buka untuk di bagian Visual Studio Code. Saya akan masuk ke bagian terminal ya, di bagian Visual Studio Code ini. Kemudian saya akan buat satu buah middleware. Saya akan masukkan perintah php artisan make middleware. Kemudian saya akan berikan namanya misalnya adalah check domain seperti ini. Ya, kemudian saya enter check host lah, check host ya. Masukkan check host karena yang dicek adalah hostnya ya, bukan domainnya. Saya enter, maka dia akan membuat satu buah middleware ya, namanya adalah check host. Nah, lokasinya ada di bagian http middleware check host ya. Coba kita buka dulu. Dia ada di bagian app, scroll ke atas, app, http, kemudian ada di bagian middleware. Kemudian ada check host. Ya, di bagian check host ini. Saya akan close dulu untuk terminalnya. Saya minimize dulu. Nah, untuk melakukan pengecekan sebuah akses, dia berada di host yang mana, kita bisa menggunakan perintah dari request ini dengan menggunakan request, masukkan di sini adalah get host begini. Ya, request get host.
Nanti dengan menggunakan request get host ini, dia akan bisa memberikan informasi sebenarnya akses yang datang ke aplikasi kita, dia berada di host yang mana. Kalau misalnya dia ada di local host yang sama, maka dia akan memberikan informasi di sini adalah localhost. Kalau misalnya dia berada di luar dari host kita, maka dia akan memberikan sesuai dengan IP yang melakukan akses ke aplikasi kita ini. Ya, misalnya di sini adalah localhost, maka get host ini adalah localhost. Kalau misalnya dia berada di IP yang lain, misalnya 172.16 sekian-sekian, maka dia akan memberikan informasi host yang sama ya, 172.16 sekian-sekian. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita lakukan if request, kemudian kita masukkan di sini adalah get host seperti ini. Kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau misalnya request-nya dia tidak berada di alamat tertentu, maka kita akan hilangkan ya, atau tidak kita perbolehkan ya untuk melakukan akses. Di sini saya akan set yang pertama misalnya untuk di alamat localhost ya, localhost atau 127.0.0.1 ya. Saya masukkan di sini localhost saja. Kemudian kita akan berikan pesannya return response. Kemudian kita berikan pesannya di sini JSON ya. Saya akan keluarkan. Dan di sini saya berikan statusnya adalah false, kemudian saya berikan message-nya misalnya adalah akses tidak diperbolehkan seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita hanya akan membatasi satu buah IP saja. Kalau misalnya kita ingin supaya dia tidak cuma satu buah IP saja, ini kita bisa ganti ya. Kita bisa menggunakan in array, tidak in array seperti ini. Kemudian in array di sini dari request get host. Kemudian di sini di belakangnya kita tentukan ya IP mana atau host mana yang diperbolehkan. Jadi selainnya dia tidak diperbolehkan begitu ya penggantinya. Jadi misalnya yang kita perbolehkan hanya localhost, kemudian 127.0.0.1 misalnya. Kemudian ada alamat yang lain misalnya 172.16.95 misalnya. Jadi kita tentukan IP mana saja yang diperbolehkan. Di contoh ini saya memperbolehkan untuk 3 buah IP ya, localhost 127.0.0.1 kemudian 172.16.95. Selainnya dia tidak diperbolehkan. Kalau sudah kita masukkan seperti ini, mari kita tambahkan ya untuk check host ini di bagian kernel kita. Coba kita Ctrl P saja, kita cari namanya kernel. Ya, kernel. Ya, kernel yang ada di bagian app http. Ya. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, kita cari yang di bagian middleware alias ya, middleware alias. Kita akan tambahkan satu ya di bagian bawahnya. Misalnya kita berikan check host ya. Di mana check host ini dia akan mengambil dari app, kemudian http, kemudian http middleware, kemudian dari check host ya, check host, kemudian class. Coba saya Ctrl S dulu. Kemudian dari middleware di bagian alias ini, di bagian check host ini, kita akan masukkan middleware-nya ke bagian routing kita ya. Dan routing yang kita tambahkan middleware ini adalah di bagian API, bukan di bagian web ya. Sekarang coba kita buka, kita menuju ke bagian routes ya. Dan yang kita buka di sini adalah di bagian API ini. Ya. Sekarang kita tambahkan di bagian belakang dari buku controller ini ya, di bagian root API resource ya. Jangan salah, kita ada di bagian API.php ya. Jangan salah di bagian web.php. Kita tambahkan di belakangnya misalnya kita berikan middleware. Kemudian kita berikan sesuai dengan yang kita masukkan di bagian alias ya. Di sini adalah check host. Saya akan copy saja. Kemudian saya letakkan di dalamnya. Coba saya Ctrl V. Saya Ctrl S. Kalau misalnya saya akan jalankan di bagian Postman ya untuk melakukan akses tadi, coba saya klik di bagian Send. Dia masih menampilkan datanya. Kalau misalnya di sini saya akan gantikan di bagian check host ini, dia tidak menerima ya selain untuk IP 172.16.95 misalnya ya. Saya akan hilangkan untuk di bagian depannya ini.
Saya Ctrl S. Sekarang coba saya jalankan lagi di bagian Postman. Kita lihat hasilnya. Nah, harusnya dia akan memberikan pesan seperti ini ya, akses tidak diperbolehkan. Kenapa seperti ini? Karena kita sudah siapkan ya di bagian middleware bahwa dia di sini hanya diperbolehkan untuk akses di bagian dari 172.16.95. Selain dari 172.16.95, maka dia tidak diperbolehkan untuk menampilkan data. Karena kita masih di bagian localhost, maka kita kembalikan saja menjadi seperti ini. Itu dia untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.